Wah, udah akhir tahun nih. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Tahun macan air. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Wah, senangnya. Dan kira-kira gimana ya? Liburan akhir tahun ini bakal menyenangkan atau enggak? Dan ini nih tahun 2021 bener-bener sudah membuat jenuh banget deh. Karena kebanyakan aktivitasnya di rumah aja. Oh no. Pengen deh rasanya liburan. Nah, kalau mau liburan akhir tahun, terus gimana ya? Harus kemana nih? Boleh nggak liburan akhir tahun? Di saat mau liburan, tiba-tiba PPKM. Dan ini nih masuk ke bulan Desember, ada varian baru, Omikron. Oh no. Gara-gara si Omikron ini nih, makanya PPKM level 2 di awal Desember. Dan nanti pas liburan, di minggu ketiga dan 4 September, PPKM level 3. Ya ampun, gimana mau liburan nih? Padahal kan udah jenuh. Gimana ya kalau mau liburan akhir tahun supaya nggak bosan dan jenuh? Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Halo teman-teman sekalian, jadi gimana kondisi liburan akhir tahun kamu semua? Kira-kira di tengah situasi PPKM dengan level yang lebih tinggi ini, akankah kita kembali jadi pelan-pelan kita melar? Oh no. Waduh, repot nih, akhir tahun harusnya liburan malah jadi melar lagi. Dan ingat juga nih teman-teman, bahwa tahun 2021 yang akan segera berakhir, masih ingat kan di awal tahun saya pernah bilang nih, ada peluang energi yang tidak seimbang, yaitu terjadi ketidakseimbangan energi air. Jadi nih secara Feng Shui, air di akhir tahun itu akan over energy alias kebanjiran. Oh no. Air itu auranya apa ya? Auranya dingin atau yin. Jadi biasanya kalau aura dingin atau yin, bawaannya nih tidak dinamis, tidak bergairah, ataupun juga mager alias malas gerak. Pantesan aja ya, di akhir tahun, terutama bulan Desember ini, bawaannya udah pengen cepet-cepet santai, malas kerja, malas gerak, malas belajar, dan lain-lain sebagainya. Oh no. Dan tahu gak sih teman-teman, padahal di tahun kerbau logam ini, akhir tahun itu adalah bulan bagus, tapi sayangnya auranya dingin. Dan masih ingatkah bahwa di tahun kerbau logam ini adalah tahun keluarga. Jadi banyak banget nih beban keluarga yang harus kita selesaikan. Dan akhirnya dana nih habis-habisan nih buat menyelesaikan urusan keluarga. Oh no. Bener atau enggak? Jangan lupa ya untuk share di kolom komentar di bawah ini. Jadi nih, Desember, kan saya udah bilang tadi bahwa Desember adalah bulan baik terakhir di tahun 2021. Jadi sebenarnya di bulan Desember ini kita masih bisa fokus untuk kerja ataupun juga beraktivitas. Karena awal tahun depan nih belum tentu juga bisa bekerja dengan maksimal nih. Lihat di kalender Jenny Feng Shui bagaimana siklusnya. Dan kalau kita mau liburan di akhir tahun 2021 ini, misalnya jalan-jalan ke luar negeri, gara-gara Omikron, ini kita harus dikarantina dulu nih. Jadi akhirnya liburannya nggak bisa enjoy. Untuk apa juga pergi ke luar negeri? Nanti dikarantina segala, pusing, uang juga habis. Oh no. Dan ingat, uangnya udah habis duluan nih sama penyelesaian masalah-masalah keluarga di awal tahun. Masa harus pinjam uang lagi? Selain itu juga, masih ingat kan bahwa saya pernah mengatakan air besar akan terjadi di akhir tahun. Artinya jangan-jangan masalah air nih. Masalah air apa ya? Misalnya aja nih tiba-tiba banjir. Ops, ya nggak mesti banjir juga sih. Air bisa berhubungan dengan traveling. Jadi bisa jadi travelingnya nggak nyaman. Nggak nyaman karena jalanan rusak.
akibat si komo lewat. Enggak juga. Atau juga akibat suasana cuaca yang tidak menentu. Dan ingat, air juga berhubungan, selain transportasi, berhubungan dengan minyak. Jangan-jangan akhir tahun nggak seimbang nih perjalanan kemana-mana. Dan juga ingat bahwa perjalanan transportasi darat, laut, dan udara di akhir tahun juga tidak seimbang nih. Oh no. Jadi jangan sampai terjadi masalah ya. Terus harus hati-hati banget nih. Ada masalah keuangan yang terjadi akhir tahun. Masih ingat kan saya bilang harus bisa bertahan sampai dengan akhir tahun. Jangan ngutang dulu deh. Apalagi ngutang buat liburan. Aduh, bisa bikin pusing kepala. Dan ingat, supaya masuk ke tahun baru, kalau bisa utang-utang lunas. Jangan menambah hutang-hutang dulu ya di awal tahun baru. Terus gimana? Kalau mau liburan di rumah ngapain aja ya? Ingat-ingat, di buku ini ada juga aktivitas yang bisa menyeimbangkan anak dan keluarga Anda meski di rumah aja loh. Jadi aktivitas itu secara Feng Shui yang baik dilakukan menuju akhir tahun, yang pertama adalah aktivitas kayu. Contohnya berkebun, melakukan hal kreatif lainnya seperti melukis, menulis, membaca buku atau AU. Zaman sekarang lagi musim baca AU nih. Dan masih banyak hal kreatif lainnya, nonton drakor, menari, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kamu juga bisa melakukan aktivitas api, yaitu memasak atau coba-coba resep baru nih. Dan yang ketiga, aktivitas tanah juga boleh sih. Kalau kamu punya tanah liat, boleh bermain bersama keluarga dengan tanah liat seperti film Ghost itu loh. Ingat nggak zaman dulu film Ghost? Atau juga kalau kamu bisa berlibur dengan pasir seperti ke pantai, ya bolehlah, tapi jangan jauh-jauh ya. Soalnya air lagi serem dan bahaya. Oh no. Jadi gimana? Kamu mau liburan kemana? Nah, ada lagi nih teman-teman sekalian. Aktivitas liburan anak yang lain-lainnya, kamu bisa baca di buku ini. Aktivitas liburan anak berdasarkan SIO yang juga cocok bisa untuk keluarga Anda. Dan kira-kira aktivitas apa lagi ya yang tidak boleh dilakukan saat liburan akhir tahun? Di antaranya adalah aktivitas air seperti berselancar, traveling, yang saya bilang tadi, darat, laut, dan udara, biar nggak mabok. Dan juga tidak boleh snorkeling ataupun juga diving dan aktivitas lain yang berhubungan dengan air. Lalu tidak boleh juga melakukan aktivitas logam, seperti kalau main HP boleh nggak ya? Oh, bosen, dari kemarin pakai teknologi terus, akhir tahun lepaskan teknologi. Harus refreshing teman-teman sekalian. Dan kalau mau main game boleh nggak? Jangan dulu, nanti tambah jenuh. Nah, selain itu, sio-sio apa lagi ya yang kudu hati-hati banget nih saat liburan menuju akhir tahun? Di antaranya adalah sio tikus, sio babi, sio macan, sio kelinci, sio ular, dan sio kuda. Hati-hati ya, kalau liburan akhir tahun jangan melakukan aktivitas yang tidak biasa atau yang membahayakan. Oh no. Terus sio yang dalam kategori aman-aman aja apa aja ya? Nah, ini dia, sio monyet, sio naga, sio anjing, sio kambing, sio kerbau, dan sio ayam. Jadi nih, meskipun kamu semua aman-aman aja menuju liburan akhir tahun, tapi tetap tidak disarankan melakukan aktivitas air dan logam, ataupun juga melakukan hal-hal yang sangat spekulatif. Manjat gunung boleh nggak? Jangan dulu deh, soalnya nanti takutnya ada air lagi, hujan, becek. Lalu jadi gimana nih liburannya nih? Kalau teman-teman mau liburan yang berhubungan dengan kayu aja, drakor aja deh, atau baca AU, atau melukis, atau berkebun, itu juga masih boleh loh teman-teman sekalian. Memasak juga masih boleh. Coba-coba resep baru deh. Oke deh teman-teman, segitu aja deh tips liburan akhir tahun ala Feng Shui. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe.
Jenny Feng Shui, Friends for Life.